أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa kita baca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 16 tuan, ini boleh dibaca tua, artinya tanwinnya diganti satu harokat saja. Ayat 18 tazakka boleh juga dibaca tazakka, zainnya ditasydid karena asalnya dari tatazakka. Kemudian ayat 45 mungdhiru, ini roknya boleh ditanwin mungdhirum may yakhshaha, ketemu mim maka menjadi apa? Ghunnah, mungdhirum may yakhshaha. Ini semuanya adalah qiraah yang mutawatirah yang bersumber dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nazi'at ayat 15. Hal ataka, apakah sudah datang kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithu Musa, cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Artinya sudah datang kepada beliau cerita tentang Nabi Musa. Yang menceritakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an itu adalah kisah Nabi yang paling sering diulang-ulang. Tidak ada satu nabi pun yang ceritanya lebih banyak disebutkan dalam Al-Qur'an melebihi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada apa gerangan? Kenapa Nabi Musa kisahnya paling banyak? Ternyata Nabi Musa ini adalah salah satu bukti yang sangat kuat bahwasanya kebenaran itu akan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Fir'aun, betapa kuatnya mereka, bala tentaranya bagaimana, kekuasaannya bagaimana. Ternyata bisa dikalahkan oleh Musa yang tidak punya kekuatan sama sekali, bahkan kelompoknya diperbudak oleh Fir'aun. Tapi karena Fir'aun berada dalam kesesatan, sementara Musa membawa kebenaran, maka kebenaran inilah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kenapa cerita Nabi Musa disebutkan berulang-ulang dalam Quran. Supaya kita umat Islam ini paham, berapapun jumlah kita, berapa lemah pun kondisi kita, kalau kita memegangi kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang kita kondisi umat Islam kenapa kalah? Itu karena kita tidak mau memegangi kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah. Aturan negara mestinya dengan mengatur dengan aturan Islam, kita nggak mau pakai. Akhirnya pembunuhan di mana-mana terjadi, dibiarkan. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara aturan Islam tidak dipakai. Miras dilegalkan. Itu kenapa seperti itu? Jadi kacau negara kayak begini. Ini karena aturan Islam tidak dipakai. Maka umat Islam jadi lemah sekarang ini karena tidak mengikuti aturan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana cerita Nabi Musa, ketika nadahu, memanggil beliau, rabbuhu, Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana memanggilnya? Bil wadil muqaddas, pada lembah yang disucikan yang namanya lembah Tuwa. Jadi Tuwa ini nama lembah tersebut. Meskipun di sini banyak tafsiran, tapi tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Katsir bahwasanya Tuwa ini adalah nama lembah tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata al-muqaddas sering diartikan disucikan. Memang kata-kata kudus artinya suci, berarti muqaddas disucikan. Tapi menurut Ibnu Abbas lain lagi. Muqaddas menurut Ibnu Abbas mubarak, yang diberkahi. Nah, maka kalau ada ustadz yang menerjemahkan bil wadil muqaddas, di lembah yang diberkahi, yaitu lembah Tuwa, nggak ada masalah. Terjemah ini tidak salah. Ini terjemah dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lembah ini di mana ini? Disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya. Surat Maryam ayat 52. Dan kami panggil Nabi Musa dari samping gunung yang bagian kanan, dan kami dekatkan dia dengan diberi bisikan oleh Allah, yaitu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka al-muqaddas itu ini tempatnya di At-Turil Aiman, atau apa? Di Tur Sina, di Gunung Sinai. Kemudian Allah mengatakan, ilhab, pergilah wahai Musa ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas, maksudnya dia kafir. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun yang kafir supaya muslim, supaya masuk Islam. Nah, berarti risalahnya Nabi Musa mulai dari ayat ini. Sebelumnya Nabi Musa belum jadi nabi, belum jadi rasul. Begitu sudah dipanggil oleh Allah, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, nah baru kemudian Nabi Musa jadi nabi, sah jadi nabi, jadi rasul. Fir'aun itu apa? Fir'aun itu adalah jabatan bagi setiap raja Mesir yang kafir. Itu namanya Fir'aun. Makanya Fir'aunnya Nabi Musa dengan Fir'aunnya Nabi Yusuf berbeda. Sama-sama raja Mesir, sama-sama kafir, tetapi orangnya berbeda. Tapi namanya tetap disebut Fir'aun. Di masa Nabi Yusuf orangnya kafir juga, maka disebut Fir'aun. Di masa Nabi Musa orangnya juga kafir, disebut Fir'aun. Adapun Musa ini juga ada terjemahnya. Mu itu artinya air, sa itu artinya pohon. Musa ma wa syajar. Kenapa Nabi Musa disebut Musa? Karena ditemukan oleh orang-orang dalam peti di antara air dengan pohon. Ada pepohonan di situ, ada air. Nah, peti itu berada di situ. Maka karena ditemukan di situ disebut Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqul, maka katakanlah, hallaka, maukah kamu wahai Fir'aun, ila an tazakka, untuk mensucikan diri, yaitu membersihkan diri dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kemaksiatan. Ini dakwah yang sangat lembut dari Nabi Musa kepada Fir'aun. Hallaka, maukah kamu? Maukah ini kan tawaran, Pak. Berarti dakwah yang lembut. Maka ini sesuai dengan kalam Allah yang lain, di mana Nabi Musa disuruh untuk dakwah yang lembut kepada Fir'aun. Allah mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Surah Thaha ayat 44. Katakanlah wahai Musa dan Harun, lahu, kepada Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkar, supaya dia mengambil pelajaran, au yakhsha, atau dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dakwah itu disampaikan secara lembut. Karena manusia itu biasanya tidak mau kalau diomongi kasar. Diomongi lembut dia jadi lunak hatinya. Sampai ada ungkapan para ulama mengatakan, al-insan abdul ihsan. Al-insan, manusia itu adalah abdul ihsan.
menjadi budak bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, maka kita suruh apapun sama dia, manut dia. Kenapa? Dia sudah banyak mendapatkan kebaikan dari kita. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa dakwah itu disampaikan secara lemah lembut, bukan secara kasar. Ada seorang ulama yang disalah-salahkan oleh seseorang yang tidak punya ilmu dengan bahasa yang sangat kasar sekali. Maka ulama ini mengatakan, wahai akhi, wahai saudaraku, kamu itu apakah lebih baik daripada Nabi Musa atau Nabi Musa lebih baik? Dia mengatakan Nabi Musa lebih baik. Saya ini lebih jelek daripada Fir'aun atau Fir'aun lebih jelek? Fir'aun lebih jelek. Nah, kalau begitu, kenapa engkau menasihati saya dengan kasar? Fir'aun yang sangat kafir saja oleh Allah, Nabi Musa disuruh untuk menasihati dengan baik, layyina, dengan lembut. Nah, maka semestinya engkau itu yang tidak lebih baik daripada Nabi Musa menyampaikan nasihat kepada saya yang saya tidak lebih jelek daripada Fir'aun, engkau harusnya lebih lemah lembut lagi. Nah, ini cara yang bagus dalam apa? Kita memberikan nasihat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Dalam riwayat yang lain, alaika birrifqi, wahai Aisyah, selalulah kamu berlemah lembut. Innar rifqa la yakunu fi syai' illa zanah. Kelembutan itu tidak berada pada suatu perkara kecuali menjadi hiasan baginya. Wala yunza'u min syai'in illa sya'nah. Tetapi kalau kelembutan itu dicabut, maka urusannya jadi tidak bagus. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Dan ini sabda Nabi kepada Aisyah ketika Aisyah itu mengata-ngatai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi datang kepada Nabi, dia tidak mengucapkan Assalamualaikum, tapi malah mengucapkan Assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu mati wahai Muhammad, bukan mudah-mudahan kamu selamat. Nah, Aisyah mendengar nih salamnya ngawur seperti ini, maka langsung ditanggapi oleh Aisyah, mudah-mudahan kamu juga mati, kamu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah-tambahi oleh Aisyah. Tidak hanya mati saja, juga dilaknat oleh Allah. Nah, Rasulullah kemudian mengajari Aisyah, wahai Aisyah, cukup kamu ucapkan kepada orang Yahudi wa'alaikum, sudah selesai. Saya mati, kamu juga mati, podo, semua manusia pasti mati. Nah, maka disuruh oleh Nabi untuk berbuat lembut seperti ini. Sebagaimana Fir'aun, kita hendaklah apa? Nabi Musa disuruh berbuat lembut kepada dia. Allah mengatakan wa ahdiyaka, dan aku akan memberikan petunjuk kepada engkau ila rabbika, kepada Rabbmu, fatakhsha, maka engkau akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku akan menunjuki kamu ila rabbika, untuk beribadah kepada Rabbmu. Akan diajari oleh Nabi Musa bagaimana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya takhsha, takut kepada Allah, ini adalah sesuatu yang fadilahnya sangat besar. Takut kepada Allah itu adalah kunci segala kebaikan. Kalau orang dalam hatinya ada ketakutan kepada Allah, dia nanti akan semangat berbuat baik dan dia akan mengerem dari maksiat. Tapi kalau tidak ada takut sama Allah, maksiat semua dia telan, dia lakukan, sementara dia untuk berbuat baik dia pasti males-malesan. Orang yang suka sholat tahajud, kenapa dia sholat tahajud? Dia paham ada neraka, ada surga, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi semangat seperti itu. Kemudian Allah mengatakan fa'arahu, maka Nabi Musa menampakkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra, tanda yang terbesar. Yang dimaksud tanda adalah apa? Mukjizat. Jadi istilah Quran untuk mukjizat itu adalah al-ayah, bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu istilah dari para ulama. Tapi karena istilah mukjizat ini lebih terkenal, ya nggak ada masalah kita sebutkan. Tetapi sebenarnya istilah yang lebih bagus adalah al-ayah, karena istilah itu dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Musa oleh Allah diberi 9 mukjizat, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin, surat Al-Isra ayat 101. Sungguh-sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas. Nah, dari 9 mukjizat ini yang kubro, yang paling besar apa? Para ulama mengatakan mukjizat terbesar Nabi Musa 2. Yang pertama adalah al-asa, tongkat. Yang kedua adalah al-yad, tangan. Ketika tangan dimasukkan pada jaib sini, kemudian dikeluarkan, ini sudah mengeluarkan sinar tangannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, ini adalah mukjizat terbesar Nabi Musa.
ternyata sudah disebutkan mukjizatnya, fakadzdzaba, maka dia mendustakan, wa asa, dan dia durhaka. Jadi tetap tidak menerima hidayah yang dibawa oleh Nabi Musa. Kira-kira kenapa ini, Pak? Sudah terbukti Nabi Musa betul-betul nabi, tapi nggak mau ngikuti. Padahal pengikutnya Fir'aun sudah pada masuk Islam, banyak yang masuk Islam, para tukang sihirnya itu. Nah, Fir'aun tidak mau. Nah, ini kira-kira karena dia sombong. Dia sudah biasa menjadi raja. Nah, disuruh mengikuti orang gembel, orang yang tidak punya pangkat, rakyat jelata, dia nggak mau. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahaya sombong. Sombong menyebabkan orang tertutup dari hidayah. Karena itu marilah kita hati-hati, jangan sampai dalam hati ada kesombongan. Sombong itu dua macam cirinya. Pertama, kalau diberikan kebenaran dia menolak, itu berarti sombong. Disampaikan kebenaran menolak, itu sombong. Yang kedua, yaitu meremehkan manusia, melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ini sombong namanya. Hati-hati ini. Ini menyebabkan nanti hidayah tidak masuk dalam diri kita. Thumma, kemudian adbara, dia membelakang, yas'a, dia berusaha. Maksudnya apa? Berusaha melawan kebenaran dengan kebatilan. Bagaimana cara dia melawan kebenaran dengan kebatilan? Disebutkan pada ayat setelahnya. Fahasyara, lalu dia kumpulkan. Fanada, lalu dia berseru. Maksudnya dia mengumpulkan tukang sihir, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wajaa as-saharatu Fir'aun, dan datanglah para tukang sihir kepada Fir'aun. Ini surat Al-A'raf ayat 113. Nah, ini kenapa datang? Karena dikumpulkan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Kemudian Fir'aun mengatakan, faqala, lalu dia mengatakan, ana, saya ini adalah rabbukum, Tuhan kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Ini perkataan Fir'aun yang paling kurang ngajar di sini, Pak. Dia pernah mengatakan mirip seperti kalimat ini, tapi lebih mending kalimatnya, yaitu yang disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan untuk kalian selain saya. Surat Al-Qasas ayat 38. Wa qala Fir'aun, Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, ma 'alimtu lakum min ilahin, saya tidak ngerti adanya Tuhan ghairi, selain saya. Ini perkataan juga kurang ngajar, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi ini lebih mending daripada perkataan yang kedua ini, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti semua Tuhan dianggapnya di bawah ketiak dia, di bawah aturan dia. Maka karena itulah Allah mengatakan fa'akhadahullah, maka Allah pun menyiksanya, nakalal akhirati, dengan hukuman atau dengan siksaan al-akhirah, di akhirat, wal ula, dan di dunia. Jadi al-ula ini adalah nama lain dari apa? Dunia. Ini menurut tafsiran Ibnu Katsir. Beliau mengatakan tafsiran yang benar al-akhirati wal ula itu adalah akhirat dan dunia. Jadi disiksa dua kali Fir'aun ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ditenggelamkan, kemudian di kuburan juga disiksa oleh para malaikat, kemudian nanti di akhirat masih disiksa lagi sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu mereka dihadapkan, diperlihatkan kepada neraka pagi sore. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun, pada dahsyatnya siksa yang paling dahsyat. Yang dimaksud di sini di dalam kuburan. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka pagi sore setiap hari. Kebalikannya kalau orang beriman, ditampakkan di dalam kuburnya kenikmatan jannah. Ini jannahmu kelak, nanti kamu akan begini, kamu akan begini. Nah, di neraka yang di kuburan juga begitu. Yang kafir akan ditampakkan neraka. Sebagian ulama mengatakan al-akhirah ini adalah kalimat Fir'aun yang terakhir. Al-ula adalah kalimat Fir'aun yang pertama. Jadi terjemahnya, Allah menyiksa Fir'aun dengan sebagai hukuman bagi kalimat yang terakhir dan kalimat yang pertama. Nah, kalimat terakhir yang ini, ana rabbukumul a'la. Kalimat yang pertama tadi, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tapi lebih bagus tafsiran yang pertama tadi, karena ada ayat yang sesuai dengannya, yaitu surat Ghafir tadi. Kemudian Allah mengatakan, inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itu, la ibratan, sungguh ada ibrah, pelajaran,
liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah dalam Quran intinya satu, kita disuruh ambil pelajaran. Jangan hanya dinikmati saja kasusnya, alur ceritanya, enggak, diambil pelajaran. Paling inti dari kisah-kisah Quran untuk diambil pelajaran. Dalilnya ayat ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang lain, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh-sungguh dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Surah Yusuf ayat 111. Kemudian Allah mengatakan, antum, apakah kalian wahai manusia, asyaddu khalqan, lebih kuat penciptaannya, am, bahkan as-sama'u, langit itu lebih kuat, banaha, Allah telah membangunnya. Jadi ini adalah pengingkaran dari Allah. Manusia kenapa sombong? Dia sombong karena merasa kuat. Nah, ditanya oleh Allah, kalian lebih kuat atau ada makhluk yang lebih kuat? A antum asyaddu khalqan, apakah kalian itu makhluk yang paling kuat? Coba perhatikan, mana lebih kuat antara kalian dengan gunung, mana lebih kuat antara kalian dengan batu dan sebagainya. Kita kalau disuruh bertabrakan dengan batu, siapa yang menang? Batunya yang menang, kita yang berdarah-darah. Nah, berarti manusia itu lemah. Kenapa sombong? Itu maksudnya. Maka Allah mengatakan di sini, amis sama, bahkan langit itu lebih kuat, banaha, Allah telah membangun langit. Langit lebih kuat daripada manusia. Manusia kecil, kerdil, mudah berdarah, mudah mati, mudah sakit. Langit kuat, besar, nggak pernah pecah, nggak pernah retak, nggak ada cacat sama sekali. Maka Allah dalam ayat yang lain mengatakan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Jadi mari kita perhatikan betapa sombongnya manusia. Padahal dia kecil di atas muka bumi ini, sangat kecil sekali. Disuruh oleh Allah untuk taat, untuk menerapkan aturan-aturan Allah, tidak mau, malah pilih buat aturan sendiri. Kalah dengan langit. Langit itu disuruh apapun oleh Allah taat, Pak. Ataina ta'iin, kata langit. Ketika ditawari oleh Allah, silahkan wahai langit, wahai bumi, kamu taat atau kamu tidak taat, tapi tetap saya suruh begini. Maka langit bumi menjawab kepada Allah, ataina ta'iin, kami datang dalam keadaan taat wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan rafa'a, Allah telah meninggikan samkaha, bangunan langit, fasawwaha, lalu menyempurnakannya. Jadi langit itu sangat tinggi, sebagaimana kita lihat disempurnakan oleh Allah, tidak ada cacat sama sekali, nggak ada retak, bahkan tanpa tiang bisa berdiri. Nah, ini kesempurnaan langit. Ada bintang-bintang menghiasinya, ini termasuk kesempurnaan langit. Makanya Allah mengatakan wa aghtasha, dan Allah menggelapkan lailaha, malamnya, wa akhraja, dan Allah menyinari duhaha, siang harinya. Siang hari kita lihat ke langit terang, malam hari kita lihat ke langit gelap. Siapa yang membuat seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dua hal sebenarnya. Pertama, menunjukkan kekuasaan Allah. Allah sangat maha kuasa. Yang kedua, menunjukkan betapa besar nikmat Allah kepada manusia. Coba kalau kita manusia ini mengalami malam terus, nggak ada siang, susahnya kita bagaimana? Atau dibalik, siang terus nggak ada malam, betapa lelahnya kita ini, nggak bisa istirahat malam hari. Nah, maka ini nikmat Allah disebutkan dalam ayat ini. Demikian juga ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wal ardo, dan bumi itu, ba'da dzalika, setelah itu, yaitu setelah penciptaan langit, dahaha, Allah itu menghamparkannya. Sebagian orang salah paham, Mbak, mengira bahwasanya bumi diciptakan setelah langit. Tidak. Urutannya itu bumi diciptakan dulu, baru kemudian langit diciptakan, baru setelah itu Allah menghamparkan bumi. Jadi langit pertama kali diciptakan, tetapi sebelum bumi dihamparkan. Bumi diciptakan sebelum langit, tapi dalam keadaan belum terhamparkan. Nah, yang dimaksud menghamparkan ini bagaimana? Yang dimaksud menghamparkan adalah ayat setelahnya. Akhraja minha ma'aha, Allah mengeluarkan dari bumi airnya. Jadi ada sungai-sungai. Wa mar'aha, dan rerumputan-rerumputannya. Ini adalah maksud dari dahaha. Jadi dulu bumi itu gersang, nggak ada apa-apanya, nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada gunung, nggak ada apa-apa. Itu dulu sebelum adanya
langit, maka bumi kondisi seperti itu. Setelah itu Allah ciptakan langit, baru setelah itu Allah hamparkan bumi, lengkapi bumi dengan apa? Benda-benda yang ada di atasnya, air, rumput-rumputan, gunung-gunung dan sebagainya. Allah mengatakan wal jibala, dan gunung-gunung itu arsaha, Allah menancapkannya, yaitu dijadikan sebagai pasak untuk bumi supaya bumi enggak goncang-goncang. Karena bumi ini sebelum adanya gunung setiap saat selalu goncang, setiap detik selalu goncang. Allah ciptakan gunung, akhirnya bumi diam. Karena itu dalam satu riwayat disebutkan bumi dikatakan oleh si gunung, aku lebih berjasa daripada kamu. Gara-gara aku maka kamu ini tidak goncang, berarti jasaku lebih besar. Tapi riwayat seperti ini biasanya Israiliyat. Tapi memang betul bahwasanya gunung ini punya jasa besar. Seandainya tidak ada gunung, bumi nggak bisa kita tinggali, bumi tidak akan bermanfaat untuk manusia. Dalam satu hadis disebutkan urutan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang ada di atas muka bumi. Khalaqallahu turbata yaumas sabt. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal, menciptakan bumi hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal yaumal ahad, lalu menciptakan gunung hari Ahad. Wa khalaqa syajar yaumal itsnain, lalu menciptakan pohon hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumal thulatsa, lalu menciptakan segala yang tidak disukai pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a, lalu menciptakan sinar pada hari Rabu. Wa batsa fiha ad-dawaba yaumal khamis, lalu Allah tebarkan makhluk-makhluk melata di atas bumi pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal 'asr, adapun Nabi Adam diciptakan setelah asar. Mi yaumil jum'ah, hari Jumat. Fi akhiril khalqi, fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ah, pada waktu terakhir dari hari Jumat. Fima bainal asri ilal lail, antara asar sampai malam hari. Ini urutan penciptaan makhluk-makhluk di atas muka bumi. Tapi saya harus jujur, hadis ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi banyak para ulama mendhaifkan. Padahal yang namanya riwayat Muslim biasanya disebut apa? Sahih, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, sama dengan Sahih Bukhari ya, disebut sahih. Lah kenapa ini dianggap dhaif? Karena perawinya salah, dikira ini sabda Nabi, padahal Abu Hurairah ini bukan meriwayatkan dari Nabi. Dia meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar, seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam, sehingga dia punya riwayat-riwayat Israiliyat yang banyak. Nah, Abu Hurairah ini senang diskusi dengan Ka'bul Ahbar. Dia tanya, wahai Ka'ab, kamu temukan dalam kitab sucimu dulu apa tentang penciptaan? Nah, disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar tentang urutan ini. Maka yang zahir wallahu alam, ini riwayat tidak sahih dari Nabi SAW, tapi ini sumbernya dari Ka'bul Ahbar yang dia merupakan tokoh Yahudi yang kemudian masuk Islam. Kemudian Allah mengatakan mata'an lakum, sebagai perbekalan bagi kalian, wali an'amikum, dan untuk ternak-ternak kalian. Ini juga menunjukkan nikmat Allah betapa banyak kepada manusia. Allah menciptakan manusia tidak hanya memberi rizki manusia saja, ternaknya pun juga dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ternak diciptakan tapi tidak disiapkan rizki, nah kita yang susah. Kita susah untuk membuat makanan untuk ternak kita. Tapi Allah sudah disiapi, udah ternaknya juga sudah ada makanannya. Karena itu kita disuruh beriman kepada Allah. Allah mengatakan, faida, maka apabila ja'at, telah datang at-tammatul kubra, musibah yang terbesar, yaitu maksudnya apa? Hari kiamat. Hari kiamat itu namanya sangat banyak. Salah satunya adalah at-tammatul kubra, as-sakhah, al-qari'ah, al-waqi'ah, macam-macam namanya. Kenapa nama kiamat sangat banyak? Orang Arab itu kalau membesarkan masalah itu biasanya dikasih nama yang banyak. Karena itu jannah namanya banyak, neraka namanya banyak, kiamat namanya banyak. Kenapa? Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab sangat suka dengan singa, sehingga singa dalam bahasa Arab ada 1000 nama. Faisal artinya singa, Dirgham artinya singa, Usama artinya singa, Asad artinya singa. Kenapa? Diberi nama yang banyak, dibesarkan oleh orang Arab. Nah, maka di sini kita harus tahu besarnya kiamat sehingga diberi nama oleh Allah dengan nama yang banyak. Allah mengatakan yauma, pada hari, yatadzakkarul insan, manusia ingat apa? Ma sa'a, apa yang sudah dia lakukan dulu di dunia. Jadi semua kita nanti akan ingat apa yang dulu kita amalkan. Mungkin sekarang ini kita lupa, Pak. Tahun kemarin kita beramal apa saja?
tapi nanti semuanya akan kita ingat nanti di akhirat. Otak kita akan dibikin oleh Allah ingat semua. Kenapa ingat semuanya? Karena sudah dicatat oleh para malaikat. Dibuka catatan amalnya, kita akan kaget. Kita mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghirah wala kabirah. Kenapa kitab ini tidak meninggalkan amal kecil, amal besar? Semuanya ditulis oleh kitab ini. Karena itulah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, karena itu marilah kita perbanyak istighfar, minimal 100 kali, jangan dilupakan PR yang sudah diberikan oleh guru kita Syekh Abdul Hadil Kharsah, yang kemudian saya sampaikan kepada antum semuanya. Nah, mari kita lazimi istighfar setiap hari minimal 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kata Nabi, tuba, bahagia. Bahagia gimana? Kita manusia itu punya banyak dosa, Pak. Jadi catatan amal kita yakin pasti banyak dosa ditulis di situ. Tapi Nabi menjanjikan kalau di situ ada istighfar banyak, maka kamu beruntung. Bisa jadi maksudnya adalah dosa-dosa akan dihapus oleh Allah. Kenapa dihapus? Karena ini ada istighfarnya banyak dalam catatan amalmu ini. Maka disisakan yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung. Maka istighfar sangat-sangat penting untuk kita manusia yang banyak dosa ini. Allah mengatakan wa burrizat, dan ditampakkan al-jahim, neraka jahim, limay yara, bagi orang yang melihat, yaitu bagi para manusia yang punya mata bisa melihat neraka nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan masalah ini. Beliau mengatakan yu'ta bi jahannam, nanti akan didatangkan neraka jahannam. Yauma idzin, pada hari itu di akhirat. Laha sab'una alf zimam, neraka jahannam punya 70.000 tali kekang. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin, masing-masing tali kekang dibawa oleh 70.000 malaikat. Ya jurunaha, mereka menyeret neraka jahannam ini, didatangkan kepada manusia. Masya Allah, hadis riwayat Muslim sahih. Jadi betapa besarnya neraka jahannam gak kebayang, Pak. Malaikat saja yang sangat besar-besar, mereka perlu kumpulkan 70.000 malaikat untuk pegang satu tali kekangnya. Ini berarti menunjukkan apa? Betapa besarnya neraka jahannam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah setelahnya menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang akan disiksa di neraka dan bagaimana ciri-ciri orang yang akan selamat dari neraka. Allah mengatakan fa'amma, maka adapun man tagha, orang yang melampaui batas, artinya tidak mau taat kepada Allah, sudah dikasih batas aturan oleh Allah, diterjang, dilanggar. Wa atharal hayatad dunya, dan dia mendahulukan kehidupan dunia. Maksudnya dia lebih pilih dunia daripada akhirat. Disuruh cari kerja yang halal, gak mau, pilih yang haram, yang penting duitnya banyak. Nah, ini berarti mendahulukan dunia, meninggalkan akhiratnya. Orang beriman sifatnya tidak begitu. Orang beriman mendahulukan akhirat daripada dunia, mendahulukan agama daripada dunia. Minuman keras katanya menghasilkan duit yang banyak, akhirnya dilegalkan. Itu berarti cirinya orang kafir. Atharul hayatad dunya, mendahulukan kehidupan dunia. Yang penting duitnya akeh. Nah, itu berarti apa? Ciri-ciri orang yang ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innal jahima, maka sesungguhnya neraka jahim hiyal ma'wa, dialah tempat tinggal bagi orang yang tingkahnya kayak tadi itu. Wa amma adapun man khafa, orang yang takut maqama rabbihi, berdirinya di hadapan Rabbnya, berdiri di hadapan Allah nanti di akhirat. Wa nahan nafsa, dan dia menahan nafsunya, melarang nafsunya, anil hawa, dari mengikuti hawa nafsu. Fa innal jannata, maka sesungguhnya jannah itu hiyal ma'wa, dialah tempat tinggalnya. Nah, maka kita disuruh milih, pilih jannah atau pilih neraka. Kalau pilih neraka silahkan ikuti hawa nafsu, ikuti dunia, tinggalkan agama. Kalau pilih akhirat, pilih jannah, maka hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan nafsu kita. Maqama rabbihi, berdiri di hadapan Allah. Nanti masing-masing kita akan berdiri bertemu dengan Allah, akan ditanya langsung oleh Allah tanpa terjemah, tanpa penerjemah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Tsumma la yaqifanna", kemudian masing-masing manusia akan berdiri.
baina yadayillah, di hadapan Allah, laisa bainahu wa bainahu hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah, wala tarjuman, tidak juga ada penerjemah antara dia dengan Allah. Tsumma la yaqulunna Allahu lahu, kemudian Allah akan berkata kepada dia, alam uti kamalan, bukankah aku sudah kasih kamu harta dulu di dunia? Maka manusia menjawab, betul ya Allah. Allah bertanya lagi, bukankah saya sudah utus kepada engkau Rasul? Manusia menjawab, betul ya Allah. Maka manusia ini melihat ke arah kanan, tidak melihat kecuali neraka, melihat ke arah kiri, tidak melihat kecuali neraka. Falyattaqiyanna ahadukumun nar. Kemudian Nabi bersabda, hendaklah masing-masing kita menjaga diri dari api neraka meskipun hanya sedekah dengan separuh butir kurma. Maksudnya apapun yang kita mampu untuk sedekah, sedekahkan. Ini bisa menjaga dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Allah mengatakan, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi, anis sa'ah, tentang kiamat. Ayyana, kapan, mursaha, tempat apa waktu terjadinya. Kapan waktunya kiamat? Tahun berapa? Ditanya oleh orang-orang. Nabi SAW, Allah menjawab, fima, dalam hal apa engkau, engkau itu, min dzikroha, dari penyebutan kiamat. Maksudnya kamu tidak bisa menyebutkan kapan hari kiamat, karena hari kiamat ini khusus ilmunya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah sesungguhnya ilmu kiamat hanya di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menampakkan kiamat waktunya kapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 187. Kemudian Allah mengatakan, ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, muntahaha, tempat berhentinya kiamat. Maksudnya ilmu kiamat itu mentoknya kepada Allah. Kalau kita ditanya, pasti jawabnya Allahu a'lam. Nah, berarti mentok kepada Allah. Malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, hai Jibril, kapan kiamat? Malaikat Jibril mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi Muhammad nggak tahu, malaikat Jibril nggak tahu. Kalau dua orang ini tidak tahu, apalagi yang lain lebih tidak tahu. Maka Allah mengatakan, ila rabbika muntahaha, yang tahu hanya Allah. Innama, sesungguhnya tiada lain, anta, engkau itu, mungzirun, memberikan ancaman, may yakhshaha, kepada orang yang takut terhadap kiamat. Jadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang takut. Nabi memberikan ancaman tentang kiamat, semua orang dikasih ancaman, tapi yang bisa mengambil pelajaran hanya orang-orang yang takut. Karena itu marilah kita ambil pelajaran. Kalau kita tidak mau ambil pelajaran, berarti tanda kita tidak iman kepada kiamat. Kalau kita masih nekat makan yang haram, itu berarti tanda tidak percaya hari kiamat. Masih nekat mendolimi sesama muslim, mengambil hartanya orang lain, menuduh sesama muslim, mengejek sesama muslim, dan sebagainya, itu berarti sama saja tidak percaya hari kiamat. Kalau kita percaya hari kiamat, hendaklah kita hati-hati, karena nanti kita akan bertanggung jawab. Kita mengambil harta orang, disuruh mengembalikan nanti di akhirat, padahal kita sudah tidak punya barang lagi. Kita pasti akan mengembalikan dengan bentuk pahala kita, pahala yang sudah kita kumpulkan, kita berikan kepada orang yang kita zalimi. Maka besok di akhirat ada orang yang bangkrut. Bangkrut kenapa? Ahli sholat, ahli puasa, ahli tilawah, ahli mengajar, mungkin mengajarkan Quran seperti ini, tapi dia banyak zalim kepada manusia. Semakin banyak orang yang dizalimi, semakin akan bangkrut. Karena itu bahaya sekali kalau kita berbuat zalim kepada orang lain. Hendaklah berhati-hati. Kemudian Allah mengatakan, ka'annahum, seolah-olah mereka itu, yauma yarawnaha, pada hari mereka melihat kiamat, lam yalbathu, mereka tidak tinggal, maksudnya tinggal di dunia, illa, kecuali asyiyatan, satu sore, au duhaha, atau satu pagi saja. Yang dimaksud sore itu adalah dari zuhur sampai tenggelam matahari. Yang dimaksud duha itu adalah dari terbit matahari sampai tergelincir matahari. Maksud ayat ini adalah bahwa ketika orang-orang ini bangkit dari kubur, melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka merasa seolah-olah hidup di dunia itu hanya satu pagi atau satu sore. Sama aja, usia kita mungkin 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, nanti kalau bangkit dari kubur, itu rasanya di dunia dulu hanya apa? Satu pagi, satu sore. Kenapa? Betapa dahsyatnya perkara yang dilihat, menyebabkan apa yang sudah lewat seolah-olah hanya sangat sebentar. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kenikmatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, tidak hanya di dunia saja, sehingga kita selamat dari siksa Allah dan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.